Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Kalong 07. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan navigasi darat. Navigasi darat adalah penentuan posisi dan arah perjalanan, baik di peta maupun medan sebenarnya. Sebagai orang yang dekat dengan alam, pengetahuan peta dan kompas serta cara penggunaannya mutlak harus dimiliki. Perjalanan ke tempat-tempat jauh dan tidak dikenal akan menjadi lebih mudah dan aman. Pengetahuan navigasi darat juga berguna ketika diperlukan usaha pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan atau tersesat di gunung dan hutan, serta bencana alam. Secara umum, peta dinyatakan sebagai penggambaran dua dimensi pada bidang datar, dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dilihat dari atas, dan diperkecil atau diperbesar dengan perbandingan tertentu. Peta sendiri kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Untuk keperluan navigasi darat, umumnya menggunakan peta topografi. Topografi berasal dari bahasa Yunani. Topos yang berarti tempat, dan grafi yang berarti menggambar. Peta topografi memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur, dengan garis kontur mewakili satu ketinggian. Walau peta topografi memetakan tiap interval ketinggian tertentu, namun disertakan pula berbagai keterangan yang akan membantu untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai daerah permukaan bumi yang terpetakan tersebut. Isi peta di dalamnya terdapat warna, garis, simbol, dan label untuk mewakili fitur yang ditemukan di medan sebenarnya. Peta topografi memiliki dua bagian, yaitu 1. Bingkai peta. Judul peta. Judul menyatakan lokasi yang ditujukan oleh peta bersangkutan. Untuk peta keluaran, 1. DIK, Badan Informasi Geospasial bagian kanan. 2. Ditopak, Direktorat Topografi Angkatan Darat bagian atas. 2. AMS, Army Map Service bagian atas. Nomor peta. Nomor peta biasanya dicantumkan di sebelah kanan atas peta. Selain sebagai nomor registrasi dari badan pembuat peta, nomor peta juga berguna sebagai petunjuk bila kita memerlukan peta daerah lain di sekitar suatu daerah yang terpetakan. Biasanya di bagian bawah disertakan juga petunjuk letak peta yang mencantumkan nomor-nomor peta yang ada di sekeliling peta tersebut. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak horizontal di lapangan. Ada dua macam cara penulisan skala, yaitu skala angka 1:25.000, berarti 1 cm jarak di peta adalah 25.000 cm, 250 m, jarak horizontal di medan sebenarnya. 1:50.000, berarti 1 cm jarak di peta adalah 50.000 cm, 500 m, jarak horizontal di medan sebenarnya. 2. Skala garis 1:50.000, berarti tiap bagian sepanjang blok garis mewakili 1 km jarak horizontal sebenarnya. Legenda peta. Legenda peta biasanya disertakan pada bagian bawah peta. Legenda ini memuat simbol-simbol yang dipakai pada peta tersebut. Legenda peta. Legenda peta biasanya disertakan pada bagian bawah peta. Legenda ini memuat simbol-simbol yang dipakai pada peta tersebut. 1. Merah, artinya simbol jalan. 2. Biru, artinya simbol air seperti sungai dan danau. 3. Hitam, artinya simbol bangunan. 4. Hijau, artinya hutan atau belantara. Tahun pembuatan peta. Peta topografi juga memuat keterangan tentang tahun pembuatan peta tersebut. Semakin baru pembuatannya, maka data yang disajikan akan semakin akurat. Arah utara peta. Pada bagian bawah peta biasa terdapat penunjuk utara peta, utara sebenarnya, dan utara magnetis. Utara sebenarnya adalah arah yang menunjukkan kutub utara bumi. Utara magnetis adalah arah yang menunjukkan kutub utara magnetis bumi. 2. Inti peta. Kontur. Kontur adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik berketinggian sama dari muka laut. Berikut beberapa sifat garis kontur. 1. Garis kontur dengan ketinggian yang lebih rendah selalu mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi, kecuali bila disebutkan khusus untuk hal-hal tertentu, seperti kawah. 2. Garis kontur tidak pernah saling berpotongan. 3. Daerah landai memiliki garis kontur yang berjarak.
curam memiliki garis kontur yang rapat. 4. Gunungan gunung memiliki garis kontur yang menjauhi puncak atau berbentuk U. 5. Lembahan memiliki garis kontur yang mendekati puncak atau berbentuk V. Koordinat peta. Koordinat adalah kedudukan suatu titik-titik pada peta. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni garis-garis yang saling berpotongan tegak lurus. Sistem koordinat yang resmi dipakai ada dua, yaitu 1. Koordinat geografis. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur dan garis lintang yang sejajar dengan khatulistiwa dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Contoh, 106 derajat, 40 menit, 31,8 detik, bujur timur, 06 derajat, 58 menit, 43,5 detik lintang selatan. 2. Koordinat grid atau Universal Transverse Mercator, UTM. Dalam koordinat grid, kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak terhadap suatu titik acuan. Garis vertikal diberi nomor urut dari selatan ke utara, sedangkan garis horizontal diberi nomor urut dari barat ke timur. Sisi koordinat mengenal penomoran 4, 6, atau 8 angka. Untuk daerah yang luas dipakai penomoran 4 angka. Dan untuk daerah yang lebih sempit dengan penomoran 8 angka. Kompas dan penggunaannya. Kompas adalah alat penunjuk arah. Karena sifat kemagnetannya, jarum kompas selalu menunjukkan arah utara-selatan. Tapi perlu diingat bahwa arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas tersebut adalah arah utara magnetis bumi, jadi bukan utara sebenarnya. Kompas dipakai dengan posisi horizontal sesuai dengan arah garis medan magnet bumi. Dalam menggunakan kompas perlu dijauhkan dari pengaruh benda-benda yang mengandung logam, misal golok, karbiner, dan lain-lain. Secara fisik kompas terdiri dari 1. Badan, yaitu tempat komponen-komponen kompas lainnya berada. 2. Jarum, selalu menunjukkan utara, selatan pada posisi bagaimanapun. 3. Skala penunjuk, menunjukkan pembagian derajat sistem mata angin. 1. Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan pada peta dengan medan sebenarnya. Sederhananya adalah menyamakan utara peta dan utara sebenarnya. Berikut langkah-langkah orientasi peta. 1. Cari tempat terbuka agar dapat melihat tanda-tanda medan yang menyolong. 2. Letakkan peta pada bidang datar. 3. Samakan utara peta dengan utara kompas. Dengan demikian letak peta akan sesuai dengan bentang alam yang dihadapi. 4. Cari tanda-tanda medan yang paling menonjol di sekeliling dan temukan tanda-tanda tersebut di dalam peta. Lakukan untuk beberapa tanda medan. 5. Ingat tanda-tanda medan itu, bentuknya dan tempatnya di medan sebenarnya maupun di peta. Ingat hal-hal khas dari setiap tanda medan. 2. Azimut dan back azimut. Azimut adalah sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat. Azimut disebut juga sebagai sudut kompas. Bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas tetap, maka harus diusahakan agar lintasannya berupa satu garis lurus. Untuk itu digunakan teknik back azimut. Keterangan, jika kurang dari 180 derajat berarti ditambah 180 derajat dan jika lebih dari 180 derajat berarti dikurang 180 derajat. 3. Resection adalah menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan dua tanda medan atau lebih. Teknik resection membutuhkan alam yang terbuka untuk dapat membidik tanda medan. Jika kita sedang berada di tepi sungai, sepanjang jalan, atau sepanjang hubungan, maka hanya perlu satu tanda medan lainnya yang dibidik. Berikut langkah-langkah resection. 1. Lakukan orientasi peta. 2. Cari tanda medan yang mudah dikenali di lapangan dan di peta minimal 2 buah. 3. Dengan busur dan penggaris, buat tanda plus pada tanda-tanda medan tersebut. 4. Bidik tanda medan tersebut dari posisi kita, diperoleh sudut azimut. 5. Plot sudut back azimut dari titik B dan titik C. 6. Perpotongan garis yang ditarik dari sudut-sudut pelurus adalah posisi kita di peta. 4. Intersection adalah menentukan posisi suatu objek di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali di lapangan. Intersection digunakan untuk mengetahui atau memastikan posisi suatu benda yang terlihat di lapangan, tetapi sukar dicapai. Berikut langkah-langkah intersection. 1. Lakukan orientasi dan pastikan posisi Anda. 2. Bidik objek yang diamati. 3. Pindahkan sudut yang didapat ke dalam peta dari titik posisi kita. 4. Bergerak ke posisi lain dan pastikan posisi tersebut dalam peta. 5. Perpotongan garis perpanjangan dari dua sudut yang didapat adalah posisi objek yang dimaksud. 5. Analisa perjalanan.
Analisa perjalanan perlu dilakukan agar kita dapat membayangkan kira-kira medan yang akan dilalui. Dengan cara mempelajari peta yang akan dipakai, yang perlu dianalisa adalah jarak waktu dan tanda-tanda medan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton channel saya dan jangan lupa klik like, komen dan subscribe, jangan lupa bagikan. Terima kasih.